Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang terjadi setelah euforia kemerdekaan itu selesai? Setelah bendera dikibarin, perayaan usai, apa selanjutnya? Nah, kita akan coba telusuri perjalanan mereka. Kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini ya. Perjuangan tidak berhenti setelah merdeka tertulis hitam di atas putih. Ini benar-benar jadi inti dari pembahasan kita. Karena, ya itu, mendapatkan kemerdekaan itu satu hal. Tapi mengisi kemerdekaan itu, nah, itu perjuangan yang sama sekali berbeda. Oke, kita mulai dari suasana pesta di Dili. Bayangin deh, ulang tahun ke-20 kemerdekaan. Pastinya meriah banget kan? Ada pesta rakyat, orang-orang berdansa sampai pagi. Kelihatannya semua happy. Tapi, di balik semua kemeriahan itu, ada pertanyaan yang lebih besar, yang mungkin nggak kelihatan di permukaan. Gimana sih sebenarnya kondisi mereka setelah 2 dekade ini? Dan inilah pertanyaan utamanya. Sebuah negara baru merayakan 20 tahun kemerdekaan. Tapi apa sih arti kebebasan itu buat mereka sehari-hari? Yuk, kita coba kupas lebih dalam, lebih dari sekedar kembang api dan perayaan. Tapi sebelum kita bahas masa kini, penting banget buat kita mundur sedikit. Untuk ngerti situasinya sekarang, kita harus lihat dulu gimana sih perjuangan mereka buat sampai di titik ini. Jalan yang mereka tempuh itu luar biasa panjang. Lihat deh timeline ini rangkuman singkat dari jalan terjal yang mereka lalui. Dimulai dari tahun 76 saat dianeksasi jadi provinsi ke-27 Indonesia. Terus, momen krusial di tahun 99, waktu referendum PBB, di mana rakyatnya dengan berani milih buat merdeka. Sampai akhirnya, di tahun 2002, mereka resmi jadi negara berdaulat. Setiap tanggal ini tuh punya cerita perjuangan dan pengorbanan yang nggak sedikit. Dan semangat perjuangan mereka tuh tergambar banget dari kutipan Xanana Gusmao ini. Coba deh dengerin. Kalau tidak punya lagi senjata dan sedang menderita, itu manusia. Manusia bukan musuh. Di tengah perang loh ini, dia ngingetin kalau kemanusiaan itu di atas segalanya. Ini nunjukin spirit yang jadi fondasi negara mereka. Keren banget. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini. Disinilah impian dan cita-cita kemerdekaan itu berhadapan langsung dengan, ya, realita memerintah sebuah negara yang nggak selamanya manis. Dan masalah utamanya, atau salah satu yang paling besar, itu ada di panggung politik. Ada 2 tokoh raksasa, 2 figur sentral perjuangan, Xanana Gusmao dan Mari Alkatiri. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama punya pengaruh besar. Tapi sayangnya, rivalitas mereka ini justru bikin politik negara jadi mandek. Katanya sih, mereka bahkan sampai nggak saling bicara selama bertahun-tahun. Kebayangkan gimana dampaknya? Nah, dampaknya apa? Lihat angka ini, 6. Dalam 15 tahun terakhir, pemerintahan udah ganti sebanyak 6 kali. Ini bukan sekedar angka, ini bukti nyata dari ketidakstabilan politik yang parah. Gimana mau bikin rencana jangka panjang kalau pemerintahannya gonta-ganti terus? Roda pemerintahan jadi sering macet ya kan? Terus kita lihat ekonominya. Hampir semua, lebih dari 80% anggaran negara itu bergantung sama satu hal, dana perminyakan. Gampangnya, ini kayak punya satu sumber pemasukan utama yang gede banget. Enak sih, tapi juga bahaya banget. Karena pertanyaannya jadi simple banget kan? Gimana nasib negara ini kalau nanti minyaknya habis? Dan ini bukan lagi pertanyaan buat masa depan yang jauh. Bukan nanti kapan-kapan. Proyeksinya, dana ini bakal terkuras habis sekitar tahun 2033. Itu cuma sekitar 1 dekade lagi. Jadi ini benar-benar kayak bom waktu yang bikin semua tantangan lain jadi terasa makin mendesak. Ujung-ujungnya siapa yang paling kena dampak dari semua kekisruhan politik dan ekonomi ini? Ya rakyat biasa. Ini bukan cuma cerita soal elit politik. Ini soal kurangnya air bersih di rumah-rumah, jalanan yang rusak di luar ibu kota, desa-desa yang belum dialiri listrik, sistem pendidikan yang seadanya, sampai tingkat kemiskinan dan gizi buruk yang masih tinggi. Mereka yang paling merasakan akibatnya. Dan di tengah situasi itu muncul cerita-cerita kayak gini. Ada seorang mantan pejuang perempuan, namanya Ibu Kasian. Dia sampai bangun sekolah pakai uangnya sendiri. Kenapa? Ya karena pembangunan dari pemerintah nggak kunjung sampai ke desanya. Ini di satu sisi nunjukin betapa tangguhnya rakyat Timor Leste, tapi di sisi lain ini juga jadi tamparan kan? Kesenjangan itu masih nyata banget, bahkan setelah 20 tahun merdeka. Tapi di tengah semua tantangan ini, ada harapan baru. Muncul satu generasi yang beda banget cara pandangnya. Mereka adalah anak-anak muda yang lahir dan besar di Timor Leste yang udah merdeka. Nah, anak-anak muda ini punya dilema yang menarik.
Di satu sisi, karena lapangan kerja di dalam negeri terbatas dan gajinya kecil, banyak dari mereka yang terdorong buat kerja di luar negeri, kayak di Inggris atau Australia. Tapi di sisi lain, mereka tuh cinta banget sama negaranya. Mereka pergi bukan buat ninggalin, tapi buat bantu keluarga di rumah. Jadi ada tarikan dan dorongan yang kuat banget. Terus ada satu hal lagi yang super menarik, bahkan mungkin mengejutkan, yaitu kedekatan generasi muda ini sama budaya Indonesia. Coba bayangin ya, dengan sejarah yang begitu rumit, ternyata anak-anak mudanya sekarang nonton sinetron Indonesia, dengerin musik pop Indonesia yang lagi viral, baca buku penulis Indonesia, bahkan banyak yang pengen banget bisa kuliah di UGM. Cara mereka memandang Indonesia itu udah beda banget. Menyadari semua tantangan ekonomi ini, Presiden yang baru terpilih, José Ramos Horta, punya visi baru. Rencananya ada 3 langkah utama. Pertama, tarik investasi dari mana aja, nggak cuma satu sumber. Kedua, fokus ke industri yang butuh keahlian tinggi, kayak farmasi atau fashion, bukan lagi cuma buruh murah. Dan ketiga, yaitu ningkatin kualitas tenaga kerja. Intinya, mereka harus lepas dari ketergantungan sama minyak. Tapi mungkin visi yang paling menyentuh itu datangnya dari anak-anak mudanya sendiri. Waktu ditanya satu kata buat Timor Leste, jawaban mereka tuh indah-indah banget. Ada yang bilang umah atau rumah, tempat buat pulang. Makina atau mesin buat mencetak pemimpin masa depan. Buku yang ceritanya masih terbuka. Hadomi atau cinta dan bersatu. Ini cara mereka melihat tanah air mereka. Penuh harapan. Jadi, dari semua gambaran ini, antara perayaan dan perjuangan yang gak ada habisnya, apa sih yang bisa kita simpulkan? Mungkin makna merdeka itu sendiri yang perlu kita pahami ulang. Kemerdekaan sejati itu ternyata bukan garis finish. Justru itu adalah garis start, awal dari sebuah perjuangan baru yang jauh lebih berat. Tanggung jawab buat bikin keputusan sendiri, buat nentuin masa depan sendiri dengan segala baik dan buruknya. Dan kita juga harus ingat konteksnya. Lihat deh perbandingan ini. Mereka dijajah atau jadi bagian negara lain selama lebih dari 450 tahun. Perjuangan bersenjatanya aja 24 tahun, sementara merdekanya baru 20 tahun. Jadi kalau diibaratkan, perjalanan mereka tuh emang benar-benar baru aja dimulai. Tapi hebatnya, di tengah semua kesulitan itu, mereka nggak kehilangan selera humor. Kayak kutipan dari José Ramos Horta ini. Kami tidak punya kejahatan terorganisir karena kami adalah negara yang sangat tidak terorganisir. Ini kan lucu ya, tapi juga nunjukin ketangguhan dan cara mereka buat tetap positif. Dan ini mungkin jadi pertanyaan penutup yang paling pas. 20 tahun pertama, perjuangan mereka adalah soal merebut kebebasan. Nah, pertanyaannya sekarang, 20 tahun ke depan, perjuangan mereka akan tentang apa? Ini adalah pertanyaan yang sedang coba dijawab oleh bangsa Timor Leste itu sendiri. Perjuangan mereka masih terus berlanjut, dan lembaran baru sejarah ada di tangan mereka.